Aku nggak ngebesarin pencuri di rumah ini. Dia ambil rotan panjang itu dan dia pukulin Budi. Sampai akhirnya rotannya patah jadi. Senang banget saya ketemu dengan kalian semua di channel Raja Cerita. Dan gak terasa ini udah cerita saya yang keempat. Saya harap kalian suka dan kalian bisa menikmatinya serta men-sharekannya kepada orang lain. Pagi ini guys, saya ingin membagikan sebuah cerita yang judulnya adalah Kakak Beradik. Jadi ada sebuah keluarga yang punya dua orang anak. Yang anak pertama, yang sulung adalah kakak perempuan. Kita sebutlah namanya Ani. Ya kan, dia sudah kelas 6 SD. Sementara yang adiknya kelas 3 SD, kita sebutlah namanya Budi. Ani dan Budi. Gampang diingat kan? Oke. Jadi satu kali, karena mereka adalah keluarga petani, mereka tinggal di balik bukit sana itu, dan mereka harus ke sekolah jalan kaki kira-kira 10 kilo. Tiap pagi mereka harus jalan kaki dari balik bukit sana ke sekolahnya di sini. Mereka harus jalan kaki. Satu kali mereka harus menghadapi musim dingin, dan seperti biasa kalau orang lagi musim dingin mereka harus pakai baju tebal, sarung tangan, semuanya harus berlapis-lapis gitu ya untuk mengatasi dingin. Nah, satu kali si adik sama si kakak ini ke sekolah, tapi si adik lupa bawa sarung tangan. Jadi apa dong yang dilakukan? Ya, karena dia lupa bawa sarung tangan, ya dia tahan dingin. Tapi siang itu setelah pulang sekolah, karena lupa bawa sarung tangan, dia ngerasa menggigil. Dan si kakak rupanya tahu kalau adiknya kedinginan. Jadi dia buru-buru lepas sarung tangannya dan dia kasih ke adiknya. Jadilah mereka pulang hari itu, sampai di rumah adiknya fine, tapi kakaknya kedinginan. Bahkan jari-jari tangannya seperti membiru. Dan adiknya lihat itu. Adiknya lihat apa yang kakaknya perbuat. Suatu kali peristiwa, kakaknya lagi bermain sama teman-temannya. Dan di antara anak-anak petani itu ada anak petani yang lebih kaya lah dari keluarga mereka gitu ya. Dan dia dibelikan sebuah sapu tangan oleh bapaknya. Taruhlah namanya Ernie. Ernie memamerkan sapu tangannya ke depan teman-temannya, termasuk ke depan Ani. Dan dia bilang, lihat deh, aku baru dapat sapu tangan dari papaku, bagus kan? Dan dia ngerasa senang banget gitu ya. Senang banget sampai dia memamerkan sapu tangannya itu dengan antusias. Tapi ada sedikit rasa iri hati di hatinya Ani. Dia juga pengen punya sapu tangan kayak begitu. Dia nggak mau kalah sama Ernie. Jadi diam-diam dia masuk ke kamar papanya, mamanya itu, dan dia cari-cari di mana letak uang mereka. Dan dengan uang itu dia beli sapu tangan. Dan akhirnya ya seperti yang kita bisa duga, ketika mereka lagi main-main, si Ernie, si Ani dan teman-temannya itu lagi main-main, dia pamerkan lah. Tapi tanpa diketahui oleh kakaknya, ada masalah guys. Karena ketika mamanya menghitung uang di lemari, kok berasa kurang ya. Ngobrol-ngobrol dong di antara suami istri ini. Pah, pakai uang nggak kemarin? Enggak, kata mamanya. Di
di sini kemarin ada uang sekian, kok sekarang berkurang ya? Curiga dong papanya ya kan. Jadi dipanggil lah si Ani sama si Budi. Ani, Budi, papa mau tanya. Siapa di antara kalian yang mengambil uang dari lemari? Wah, ketakutan dong si Ani. Iya kan? Detak jantungnya naik dan dia udah nunduk. Tapi Budi sebaliknya nggak merasa bersalah dong karena dia nggak ngambil sama sekali. Tapi dia melihat ada perubahan air wajah di kakaknya. Dan dia nangkep tuh bahwa mungkin kakaknya lah yang mengambil uang. Jadi dia angkat tangannya pelan-pelan dan dia sambil nunduk bilang, "Pa, Ma, minta maaf Budi yang ngambil." Maaf Pak. Langsung naik dong darahnya si bapak ya kan. Aku nggak ngebesarin pencuri di rumah ini. Dia ambil rotan panjang itu dan dia pukulin Budi. Budi nggak nangis. Budi tahan semua pukulan itu sampai akhirnya rotannya patah jadi. Dan seluruh punggungnya lebam. Akhirnya meredalah kemarahan si bapak setelah tongkatnya patah itu. Dan kemudian si kakak lah yang bergerak untuk memeluk si adik. Budi, kan bukan kamu yang ngambil, kenapa kamu ngaku sih? Jadi Budi bilang, aku nggak apa-apa kak. Tapi setelah ngomong itu dia pingsan. Dan si kakak sekarang harus mau masuk ke SMP. Jadi bapak dan ibu petani ngobrol-ngobrol di depan rumah. Dan si ibu bilang begini, "Yah, kayaknya kita harus putuskan salah satu saja anak kita yang akan sekolah. Karena uang kita nggak cukup. Kecuali kamu cari pinjaman." Kata si ayah, "Ya sudah, nanti aku akan cari pinjaman ke Pak Lurah. Mana tahu kita bisa pinjam dengan harga yang murah, dengan bunga yang murah." Rupanya si adik dengar, si Budi dengar. Mendengar itu si Budi langsung keluar dan bilang begini di hadapan mama sama papanya itu, "Pah, biar kakak aja yang sekolah, aku nggak usah sekolah lagi. Aku mau kerja, bantuin kakak untuk bisa sekolah." Langsung marah dong papanya kan. Papanya bilang gini, "Budi, kamu itu laki-laki dan suatu hari nanti kamu akan jadi pemimpin keluarga. Mau dikasih makan apa keluargamu kalau kamu nggak sekolah? Kamu harus sekolah, papa akan cari pinjaman." Jadi malam itu tanpa diketahui semua orang, Budi ngambil beberapa pakaiannya. Dan hari itu, malam itu diam-diam Budi pergi. Tanpa diketahui siapapun, rupanya Budi melamar kerja serabutan. Dia kerja sebagai tukang bangunan. Dia ngangkatin batako, dia ngangkatin batu, dia ngangkatin semen. Dan kemudian akhirnya dia punya pekerjaan dan dia punya uang. Nah, singkat cerita guys, si kakak, si Ani sudah kelas 3 SMA. Dan dia sudah punya pacar. Dan mereka sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya mereka sudah mau menikah. Dan karena Budi pulang tiap kira-kira 6-7 bulan sekali, dia jadi tahu bahwa kakaknya sudah siap menikah. Walaupun rumahnya masih seperti yang sekarang. Satu kali dia pulang setelah mendengar bahwa besoknya kakak mau dilamar. Dia pulang, dia bawa cat, dia bawa koas, dia bawa alat-alat pembersih rumah. Dan hari itu dia datang pagi-pagi, dia ketemu sama mamanya. Dan dia beresin tuh rumahnya. Dia cat ulang, dia bersihkan semua jaring laba-labanya, dia bersihkan semua isi rumahnya. Dan rumahnya jadi kelihatan lebih bagus untuk besoknya acara lamaran kakaknya. Nah, ketika kakaknya pulang ke rumahnya untuk persiapan lamaran, dia heran seheran-herannya. Kenapa? Karena rumahnya jadi bagus, jadi bersih, jadi rapi. Dan dia tanya sama mamanya, "Ma, siapa yang udah ngebersihin rumah kita kok jadi bersih begini?" Jadi kata mamanya, "Budi datang. Dia yang bersihkan dan dia yang ngecat semua ini." Terharulah kakaknya. Nah, satu kali si Budi akhirnya menetapkan diri untuk mau menikah gitu ya.
Dia sudah punya tunangan, sudah punya pacar, dan dia akhirnya datang ke rumah orang tuanya untuk bilang, "Papa, Mama, aku mau nikah. Tolong lamarin dong." Jadi singkat cerita, akhirnya mereka melamarkan gadis itu buat si Budi, dan akhirnya mereka menikahlah. Nah, di acara pernikahan itu ada MC dong, ada MC seperti yang biasa kita datang ke acara nikahan. Dan si MC ini nanya satu hal, "Mas Budi, kita mau tahu dong, siapa sih orang yang paling Mas Budi cintai?" Istrinya juga mau denger dong. Istrinya juga mau dengar bahwa oh, Budi ini mencintai dia sepenuh hatinya. Tapi jawaban Budi membuat kaget semua orang. Budi bilang gini di hadapan semua orang di pesta itu, ketika ditanya siapa yang paling dicintai dalam hidup. Dia bilang, "Orang yang paling kucintai dalam hidup ini adalah kakakku." Wah, kaget dong. Kakak. Istrinya juga kaget dong. Lah, kakaknya? Kenapa? Karena suatu kali waktu saya kelas 3 SD, saya pulang, waktu itu musim dingin, dan saya lupa bawa sarung tangan. Tapi hari itu kakak saya rela untuk ngebuka sarung tangannya sampai ke rumah supaya tangan saya nggak kedinginan. Walaupun saya lihat sampai di rumah tangannya beku-beku sampai membiru. Mulai hari itu saya bertekad saya akan mencintai kakak saya sepenuh hati saya. Baru di situ nangislah si kakak. Nangis dia. "Dek, sampai selama itu kamu masih ingat semua apa yang kulakuin?" Nangis dan berpelukanlah mereka berdua di situ. Nah, ada satu pesan yang sangat baik di sini yang saya mau sampaikan guys lewat cerita ini. Bahwa kebaikan yang kita taburkan mungkin gak akan kembali sama kita dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Tapi kebaikan yang akan kita lakukan itu akan kembali pada kita mungkin bertahun-tahun setelah kita melakukan. Jadi jangan jemu untuk berbuat baik. Tetap berbuat baik pada semua orang. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Berbuat baiklah karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, dan tetaplah jadi agen kebaikan bagi sesama. Itu dulu cerita kita buat hari ini guys. Stay tune. See you next time. God bless you.